Teman-teman, kembali lagi di channel Berapa Hidup. Hari ini saya akan melakukan review Roma melawan Como di saat Cesc Fabregas ada di tribun penonton dan Ranieri masih memimpin skuad Roma. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah yang menarik di babak pertama dan babak kedua? Babak pertama ya Roma menggunakan kemampuannya dengan formasi 4-3-2-1 mencoba membuka ruang dari duet Saul Dybala yang didukung oleh Pellegrini dan Nemanja Kone di sayap, dan beberapa pemain lain yang digunakan untuk membentuk pertahanan kekuatan Como. Satu yang pernah kita harus sepakati adalah sepanjang babak pertama tidak ada kekuatan dua tim yang benar-benar punya kekuatan meledak secara pas. Gol pertama Como ya dia dalam bermain diciptakan oleh sistem yang baik, gaya aliran bola yang cukup baik, tetapi setelah babak gol itu ataupun sebelum gol itu terjadi lewat Lucas Tikuna, ya Como selalu gagal dalam segi menekan tahan Roma, sementara Roma selalu gagal karena memberikan sebuah tekanan yang terorganisir karena ya di satu sisi dia mengandalkan Dybala, dia mengandalkan Pellegrini, Manupone digunakan sebagai kekuatan backing untuk memperkuat gerakan di ruang tengah. Tetapi yang jadi kekurangannya adalah ya sekali lagi base perubahan antara menyerang bertahan di zona belakang ke depan itu belum ada yang benar-benar transformasi yang lebih tepat atau sebuah kekuatan yang benar-benar membendung. Seringkali gelandang Como bisa bergerak lebih cepat. Nah, di babak kedua kita harus tahu ada 1 dan 2 pergantian dari setiap pelatih yang sebenarnya nggak medsos amat. Misalnya Alsamorодов yang jadi ujung tombak utama digantikan Dovi, atau terus kedua Pellegrini digantikan El Shaarawy. Di satu sisi itu kekurangannya seorang Ranieri, entah ide siapa yang memaksakan El Shaarawy ada di pos pergantian pemain. Tetapi ya satu yang kita sadari bahwa ya tidak terjadi efek benar-benar dibutuhkan oleh El Shaarawy. Bahkan begitu Alexis Samarakar masuk bersama seorang Bryan Cristante, baru kita melihat Roma memang butuh kekuatan di situ, di mana ya Cristante berani melakukan tackle, berani melakukan sebuah upaya untuk langsung menekan gelandang tengah Como, tidak peduli gelandang penyerang, gelandang serang ataupun bertahan. Cristante berani melakukan itu, dan itu sedikit memberi ruang Paredes untuk lebih bereksplorasi dalam pendistribusian bola. Kedua adalah begitu seorang Saul digantikan Alexis Samarakar, ya bisa langsung bisa menerjemahkan keinginan Ranieri untuk langsung ada tekanan, dan gol itu tercipta, gol penyama kedudukan. Nah, terakhir juga bagaimana De Vries
menggantikan Zelik, ya Zelik bermain cukup bagus di babak kedua. Tetapi memang memang pergantian itu terjadi dan sangat tepat karena ada skema baru, ada gaya sedikit perubahan baru yang menyebabkan Dovi bisa mencetak gol. Ya kah, gol itu ya terjadi sekali lagi pada saat kita masuk ke kotak penalti lawan, banyak udah kita punya ruang untuk menembak dan bola mudah dikuasai di kotak penalti, ya secara efisiensi skema tersebut ya Roma bakal bisa mencetak gol, atau tim manapun selama mereka mempunyai kesempatan mendapatkan bola di kotak penalti, mendapat ruang tembak memadai, ya gol presentasi gol akan mudah tercipta. Berbeda dengan Como, ya secara jelas gaya main mereka jauh lebih terorganisir dibandingin Roma. Roma mengandalkan kecepatan dari individual pemain, mengandalkan kemampuan individualis pemain. Jadi secara kita lihat gaya mainnya lebih beragam, tetapi kita sadari apa tidak, Roma tanpa skema yang benar-benar bisa kita lihat A tugasnya adalah menekan lawan, B adalah mendapatkan bola dan mendistribusikannya. Mungkin 1-2 kali kita akan terlihat, tetapi secara overall Roma sangat kesulit untuk mengembangkan skema yang mereka inginkan. Dan sekali lagi kualitas individu yang memenangkan mereka. Ya satu hal yang harus jujur, kalau kita menerima berita bahwa El Shaarawy dan Paredes akan mendapat kontrak baru, di satu sisi ini adalah kritik untuk kedua pemain. Di babak pertama Paredes melempem, babak kedua ada perubahan. El Shaarawy beberapa pertandingan dan seringkali dia kesulitan lawan back kiri, back sayap, atau sayap yang lebih muda, itu selalu El Shaarawy sering kalah kecepatan, kalah melakukan tusukan. Sekali dia menang, tapi lebih sering dia kesulitan. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Jika suka silahkan like video ini, subscribe Pendapat Joseph. Jika ada kritik, saran, terus komentar. Jika ada keinginan berinvestasi, silakan klik link saya di deskripsi. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.